Selamat datang kembali di cerita tengah malam. Halo, Sobat Misteri. Apa kabar kalian malam ini? Semoga suasana di tempat kalian aman dan hangat. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela. Karena cerita yang akan kita bahas malam ini bukan sekadar kisah fiksi belaka. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh pasangan suami istri yang nekat menyewa sebuah rumah tua dengan harga miring. Mereka pikir itu adalah keberuntungan. But little did they know, rumah itu sudah menunggu kedatangan mereka. Ini dia. Kisah menyeramkan berjudul Penghuni di Ujung Jalan Sepi. Malam itu, hujan turun seperti tidak ingin berhenti. Air membasahi seluruh kaca depan mobil tua milik Raka dan istrinya, Dinda. Mereka baru saja pindah dari kota besar ke sebuah desa terpencil di pinggiran daerah ini. Alasannya sederhana. Raka baru saja mendapat pekerjaan baru, dan anggaran mereka terbatas. Sampailah mereka di sebuah jalan yang semakin lama semakin sepi. Hanya ada pohon-pohon besar di kiri kanan jalan. Dan di ujung sana, berdiri sebuah bangunan rumah tua yang tampak angker. Catnya sudah mengelupas. Pagar besinya berkarat dan patah di beberapa bagian. Serta halamannya yang penuh rumput liar setinggi lutut orang dewasa. "Kak, kita benar-benar harus tinggal di sini?" tanya Dinda dengan suara gemetar. Tangannya erat memegang lengan suaminya. Raka tersenyum. Meski dalam hatinya pun ia merasa ada yang tidak beres. "Tenang, sayang. Ini satu-satunya rumah yang bisa kita sewa dengan harga terjangkau." Paman pemilik rumah bilang tempat ini aman. Hanya saja sudah lama kosong. Kosong. Dinda menelan ludah. Kenapa bisa kosong bertahun-tahun? "Kak, rumahnya bagus. Besar pula." Raka tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia sendiri sebenarnya penasaran. Tapi rasa lelah karena perjalanan jauh membuatnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka turun dari mobil. Saat Raka memutar kunci di lubang pintu depan. KREEKKK. Pintu itu terbuka perlahan. Mengeluarkan suara deritan panjang yang memekakkan telinga. Dan saat itulah, hawa dingin yang bukan berasal dari udara luar langsung menyambut tubuh mereka. Bau apek, debu tebal, dan sesuatu yang amis langsung menyeruak masuk ke hidung. Raka menyalakan lampu ruang tamu. Plak, cahaya kuning redup menyala. Membuat bayangan perabotan tua di dalam ruangan tampak seperti sosok-sosok hitam yang sedang memperhatikan kedatangan tamu baru mereka. "Selamat datang di rumah baru kita," gumam Raka pelan. Malam pertama di rumah itu, mereka memutuskan untuk hanya membersihkan kamar tidur utama di lantai 2 dan beristirahat. Namun, sejak mereka melangkahkan kaki naik ke tangga kayu itu, rasa tidak nyaman terus menghantui. Setiap kali mereka melangkah, tangga itu berbunyi seolah ada beban berat yang sedang diinjak. Kruk, kruk, kruk. Sesampainya di kamar tidur, Dinda langsung menunjuk ke sudut ruangan. Matanya membelalak ketakutan. "Kak, lihat itu." Raka menoleh. Di sana berdiri sebuah lemari kayu besar berwarna coklat tua. Ukurannya hampir setinggi langit-langit kamar. Dan anehnya, pintu lemari itu terbuka sekitar 10 cm. Raka tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Ah, mungkin karena angin dari celah jendela tadi. Biar aku tutupin." Ia berjalan mendekat dan menutup pintu lemari itu hingga rapat. "Nah, sudah aman. Sekarang ayo tidur. Sudah larut malam." Mereka pun berbaring di kasur yang baru saja dipasang. Namun, belum 5 menit mata mereka terpejam. Kriuk.
Suara gesekan kayu terdengar jelas di keheningan malam. Mereka berdua langsung terbangun dan menoleh serentak ke arah lemari. Pintu lemari itu terbuka lagi. Lebih lebar dari sebelumnya. Dinda langsung menarik selimut sampai ke leher. Itu bukan angin, Kak. Aku yakin itu bukan angin. Raka bangkit lagi. Kali ini dengan perasaan mulai tidak nyaman. Ia mendekati lemari itu, lalu menutupnya sambil berkata dengan nada tegas, "Siapapun atau apapun di dalam sana, tolong hormati penghuni baru rumah ini. Kami cuma butuh tempat tinggal." Ia kembali ke tempat tidur. Tapi malam itu, mereka tidak pernah benar-benar tertidur. Karena setiap kali mereka hampir terlelap, dari dalam lemari itu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seolah-olah ada seseorang yang mengetuk dari dalam, meminta agar dikeluarkan. Pukul 1.17 dini hari. Dinda tiba-tiba tersentak bangun. Ia mendengar suara air mengalir yang cukup kencang. Suaranya berasal dari lantai bawah. Tepatnya dari arah dapur. "Raka, bangun, ada suara air," bisik Dinda sambil mengguncang bahu suaminya. Raka membuka mata berat. Mungkin keran bocor. Tidak, suaranya seperti ada yang membukanya sengaja. Dengan perasaan waspada, mereka turun ke lantai bawah membawa senter. Langkah kaki mereka pelan. Hati-hati seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Semakin dekat ke dapur, suara air itu semakin terdengar jelas. Namun, tepat saat mereka tiba di ambang pintu dapur, SRRRTTT, suara air itu berhenti seketika. Suasana kembali hening. Senter Raka diarahkan ke arah wastafel. Keran tertutup rapat. Tapi, apa itu? Cahaya senter menyorot ke bawah. Air yang menggenang di dasar wastafel itu berwarna merah pudar, seperti bercampur dengan darah. Dan saat Raka mengangkat sorotan senternya ke dinding di belakang wastafel, Dinda langsung berteriak kencang. Di sana, tertulis jelas dengan cairan merah yang masih sedikit basah. "Keluar, sebelum terlambat." Mereka berlari kembali ke kamar, mengunci pintu, dan tidak berani keluar sampai matahari terbit. Keesokan paginya, Raka pergi ke warung kopi di desa terdekat untuk mencari informasi. Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk sendirian di sudut warung. Dengan hati-hati, Raka menceritakan di mana ia tinggal. Mendengar alamat rumah itu, wajah kakek itu berubah pucat. Ia menatap Raka lekat-lekat, lalu berkata dengan suara serak, "Nak, kamu tahu kenapa rumah itu kosong bertahun-tahun?" Raka menggeleng. Katanya penghuninya pindah. "Kek." Kakek itu tertawa sinis. "Pindah? Mereka tidak pernah pindah. Keluarga yang tinggal di sana dulu mati semua. Dibunuh oleh kepala keluarganya sendiri di malam hari," katanya. Sebelum kejadian itu, si ayah sering berbicara sendiri. Marah-marah. Seolah ada orang lain yang memerintahnya. Dan yang lebih mengerikan, kakek itu mendekatkan wajahnya. Polisi yang menangani kasus itu bilang, saat menemukan mayat mereka, ada jejak kaki tambahan di lantai berdebu. Jejak kaki yang ukurannya sangat besar. Tidak milik siapapun di keluarga itu. Sejak saat itu, siapapun yang mencoba tinggal di sana, selalu pergi dengan cara yang tidak wajar. Raka pulang dengan perasaan hancur. Ia tahu, mereka sudah masuk ke dalam sarang singa. Malam kedua dan ketiga, teror semakin menjadi-jadi. Benda-benda bergerak sendiri. Lampu menyala mati sesuka hati. Dan sosok-sosok penampakan mulai sering terlihat. Sampailah di malam keempat.
Malam yang menjadi penentu segalanya. Tepat pukul 0. Seluruh listrik rumah mati total. Gelap gulita. Dan dari atas atap rumah, terdengar suara langkah kaki berat yang berjalan perlahan. Duk, duk, duk. Seolah ada raksasa yang sedang berjalan di atas kepala mereka. Raka dan Dinda bersembunyi di balik kasur, berpegangan tangan erat, gemetar ketakutan. Tiba-tiba, pintu lemari kayu besar di kamar mereka, lemari yang sempat menutup dan membuka sendiri itu, terbuka lebar dengan sendirinya. Dari dalam sana, keluar kabut hitam pekat yang terasa sangat dingin. Dan perlahan, muncullah sosok tinggi besar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar. Tubuhnya hitam legam. Dan yang paling mengerikan, sosok itu tidak memiliki wajah. Hanya permukaan kulit yang rata dan halus. Sosok itu melayang keluar dari lemari, bergerak perlahan menuju tempat tidur. Dinda menjerit histeris, tapi suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Raka mencoba melindungi istrinya, namun tubuhnya lumpuh total. Ia hanya bisa memejamkan mata, pasrah menunggu akhir hayatnya. Saat sosok itu berada tepat di depan wajah Raka, jam dinding di dinding berbunyi ting. Tepat pukul 0.13. Dan seketika itu juga, listrik rumah kembali menyala. Sosok hitam itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun, di telinga mereka berdua, terdengar bisikan serak yang berulang-ulang. Kalian belum bayar sewa. Jiwa kalian adalah bayarannya. Keesokan paginya, Raka dan Dinda melarikan diri dari rumah itu. Mereka tidak membawa barang-barang mereka, hanya kunci mobil dan pakaian yang mereka kenakan. Saat mobil mereka menjauh, Raka sempat menoleh ke belakang. Di jendela kamar tidur lantai 2, ia melihat sosok tinggi figure itu berdiri diam. Dan di sampingnya, ada sosok kecil anak perempuan yang melambai-lambaikan tangan ke arah mereka. Seolah berkata, "Selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Sobat Misteri." Sampai hari ini, rumah di ujung jalan sepi itu masih berdiri kokoh. Masih ada iklan sewa yang dipasang di depan pagar. Dan masih banyak orang yang tertarik karena harganya yang sangat murah. Tapi ingatlah cerita ini. Jika suatu hari nanti kamu melewati jalan sepi itu dan melihat rumah tua tersebut, jangan pernah sekalipun berhenti atau mencoba masuk. Karena sekali kamu melangkahkan kaki di dalamnya, kamu bukan lagi tamu. Kamu adalah milik mereka. Terima kasih sudah menemani saya malam ini di cerita tengah malam. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, dan selamat tidur. Semoga mimpi indah. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton cerita ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, jangan lupa support gue dengan cara jempol ke atas kalau memang video ini bagus. Dan bantu subscribe, like, share, and comment. Akhir kata, gua Fahmi dari Kota Depok. Selamat malam. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.